Jika kita bekerja menggunakan program Adobe Photoshop, maka tidak lepas dari penggunaan layer. Layer adalah kumpulan dari lembaran atau lapisan yang membentuk suatu image. Di sini saya telah mengolah image sehingga menjadi format JPG. Pada panel layer, terlihat image ini hanya memiliki satu layer saja. Secara default, image ini akan bernama background dan dalam keadaan terkunci. Namun sebenarnya, image ini terdiri dari beberapa layer penyusunnya. Nah, sekarang akan saya tampilkan format PSD-nya. Pilih File, kemudian Open. Perhatikan pada panel layer, ternyata image ini memiliki 4 layer penyusun. Nah, baiklah sekarang akan saya jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan layer-layer ini. Yang pertama, komposisi layer. Komposisi layer ini berpengaruh pada tampilan image pada kanvas. Layer image bagian atas, pada panel layer, maka akan tampil di bagian paling depan pada kanvas. Untuk mengatur komposisinya, pada panel layer, pilih salah satu layer, kemudian lakukan pergeseran ke atas atau ke bawah. Perhatikan perubahan tampilannya pada kanvas. Ketika layer ini terpilih, maka pada kanvas kita bisa melakukan perubahan letak dengan menggunakan bantuan Move Tool. Pilih Move Tool, kemudian pada panel layer yang terpilih adalah layer text, bertuliskan Taman Sari. Kemudian pada kanvas kita bisa merubah posisi dari teks tersebut. Kemudian opacity dan fill. Opacity digunakan untuk mengatur tingkat transparansi image. Semakin rendah nilai opacity, maka image akan semakin transparan. Anda klik pada pilihan opacity, kemudian geser slidernya. Anda perhatikan pada kanvas perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya fill. Fill ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi warna dari image. Sekilas memang, dua fungsi ini hampir sama. Nah, berikutnya indicate layer visibility. Fungsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan layer image. Klik pada icon berbentuk mata. Untuk menampilkannya kembali, klik lagi. Nah, selanjutnya blending mode. Blending mode ini digunakan untuk memberikan efek pencampuran image. Misalnya, kita pilih dissolve. Anda perhatikan pada kanvas. Kemudian soft light. Ada banyak sekali pilihan untuk blending mode ini. Silahkan Anda coba sendiri. Kemudian untuk mengembalikan pada bentuk semula, pilih normal. Berikutnya create new layer. Fungsi ini digunakan untuk membuat layer baru. Pilih create new layer. Maka pada panel layer akan muncul layer baru. Sedangkan untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan delete layer. Jika ingin melakukan perubahan warna pada image, kita bisa menggunakan fill or adjustment layer.
Agar lebih memudahkan dalam mengorganisasikan layar, kita bisa melakukan perubahan nama, type, dan menggabungkan layar tersebut. Untuk merubah nama, klik 2 kali pada layar, kemudian isikan namanya. Untuk menggabungkan layar-layar ini, kita bisa menggunakan menu layar, atau kita juga bisa menggunakan klik kanan pada layar. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Merge Down, Merge Visible, dan Flatten Image. Pilihan Merge Down digunakan untuk menggabungkan image yang terpilih dengan image yang ada di bawahnya. Kemudian pilihan Merge Visible adalah untuk menggabungkan image yang tampak saja. Masih ingat dengan fungsi Indicate Layer Visibility? Kemudian pilihan Flatten Image digunakan untuk menggabungkan semua layer yang ada. Sebagai contoh, saya akan menggunakan Merge Down. Nah, layar bergambar taman sari ini akan menjadi satu dengan layar background. Ketika kita menggunakan teks, ya, dengan menggunakan Types Tool, ya, pada tool palette, maka akan membentuk layar tersendiri. Agar teks ini bisa digabung dengan layar yang lain ataupun bisa kita berikan efek, kita harus mengubahnya menjadi type layer. Caranya, pilih layer, kemudian rasterize, pilih type. Sekarang akan saya tambahkan background transparan, ya, pada teks ini. Di sini saya menggunakan Shape Tool. Saya pilih Shape Tool, ya. Kemudian saya rubah warnanya. Saya klik dan drag pada kanvas. Nah, maka akan membentuk layar shape. Nah, di sini kita juga perlu melakukan teknik rasterize. Pilih layer, kemudian rasterize, pilih shape. Berikan nilai 50 untuk opacity. Letakkan pada bagian belakang dari teks. Berikan nilai 50 pula pada fill. Kemudian pada layar shape ini akan kita rubah blending mode-nya, ya. Kita berikan pilihan saturation. Fungsi-fungsi yang ada untuk mengorganisasikan layar tidak hanya ada pada panel layar ini, namun kita juga bisa menggunakan menu layar.